sejahtera pemirsa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Mari kita bersama menggali Alkitab, menemukan kebenaran, bertanya jawab, dan bersikap kritis terhadap setiap pengajaran, agar iman kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bulan Februari dikenal setiap orang sebagai bulan kasih sayang. Untuk itu, dalam bincang-bincang kita kali ini, kita akan mengangkat topik jodoh di tangan Tuhan atau manusia. Apa kata Alkitab tentang jodoh? Benarkah jodoh itu berada di bawah kedaulatan Allah sepenuhnya atau tanggung jawab manusia? Mari kita temukan jawabannya bersama dalam diskusi kita kali ini. Telah hadir bersama saya kedua tamu kita dalam bincang-bincang kita kali ini, yaitu Katie Dorothy Sirait dan Bapak Saud Simorangkir. Shalom Katie. Shalom Yunita, shalom Bormisa. Shalom Pak Saud. Shalom Yunita, shalom pemirsa. Dan tentu saja telah hadir bersama kita di sini narasumber kita yang akan menjawab setiap pertanyaan diskusi kita, yaitu Bapak Pendeta Bikman Sirait. Shalom Pak. Shalom Yunita, saudara. Menarik ya kalau selalu diskusi soal jodoh. Saya juga sering diminta orang untuk mendoakan supaya dapat jodoh begitu ya. Apakah memang sesederhana itu berdoa lalu Tuhan beri? Nah, ini memang menarik. Namun sebelum kita lanjut dalam diskusi ini atau apa yang dikatakan Alkitab soal ini, kita akan berdoa. Saya minta Pak Saud untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang hidup kami. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam perenungan firman-Mu pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan Alkitab menjadi sangat menarik dalam peristiwa dan konsep soal pernikahan itu. Ya, 20 sampai 23 dah kita baca ya. Saya minta untuk Katie baca 20 sampai 23. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Terus dalam Kejadian pasal yang ke-24, Kejadian pasal 24, ya, bagaimana kemudian di dalam gairah dan kerinduan supaya Ribka mempunyai pasangan, ini menjadi sangat menarik saudara. Apa yang dikatakan oleh Abraham supaya bagaimana Ribka dipinang untuk Ishak, ya. Nah, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita lihat bagaimana kemudian hamba Abraham pergi untuk menemui. Nah, sekarang kita akan mengkonstruksi. Kejadian pasal 2 adalah konsep basis ketika Tuhan menciptakan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Maka Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, pasangan yang sepadan. Nah, mereka menjadi pasangan. Clear kan ya, Tuhan ciptakan laki perempuan. Jadi tidak ada laki ini mencari perempuan atau perempuan ini mencari laki. Itu dulu konsep basisnya. Jadi Tuhan ciptakan dua lalu jadi sepasang. Maka selalu dikatakan manusia itu bentuknya singular, tetapi manusia itu adalah juga terdiri dari plural, yaitu singular sebagai manusia, tapi plural, satu laki, satu perempuan. Ini basis penting, supaya kita menyadari bahwa diskriminasi pria terhadap wanita, ataupun mungkin pada daerah tertentu, wanita terhadap pria adalah kesalahan dan tidak alkitabiah. Jadi Alkitab sudah mengajarkan sebetulnya azas yang luar biasa. Nah, orang ini sepasang karena Tuhan ciptakan, tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Nah, sesudah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu beranak pinak, bertumbuh, berkembang, sampai kemudian
era Bapak orang percaya yang diberi janji oleh Tuhan, bagaimana Abraham kelak akan menjadi bapa semua orang percaya, dan itu nanti digenapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Galatia pasal yang ketiga itu sudah dibicarakan di sana, Kristus adalah penggenapan dari keturunan Abraham. Nah, yang menjadi menarik saudara adalah Abraham sendiri ketika mau menikahkan anaknya Ishak, maka dia meminta kepada hambanya, lalu berkata begini, sekarang kamu pergi ke negeriku, carilah anak dari saudaraku, bawalah kemari. Nah, begitu ya. Jadi ini ada satu arah supaya Abraham menikahkan anaknya dengan garis di dalam bangsa pilihan itu. Jadi masih ditariklah dari garis keluarga itu. Ini penting. Sehingga dia tidak mau dengan sembarang orang yang ada di luar sana. Nah, jadi ada choice, ada pilihan kan. Nah, kan kalau memang artinya tunggu saja, ya sudah, mana yang ketemu sajadinya lah kan gitu. Jadi ada pilihan yang ditetapkan kemana perginya, pilihan dari mana orangnya. Nah, sehingga di situ kita mulai memikirkan sebetulnya istilah jodoh di tangan Tuhan itu bagaimana ya? Apa yang dimaksud dengan jodoh di tangan Tuhan? Kalau jodoh di tangan Tuhan, berarti kan kita duduk diam, pasif, menunggu, lalu Tuhan temukan, jadi kan begitu. Tapi Abraham menyuruh hambanya yang paling tua yang dipercaya oleh dia untuk mencari di antara garis keluarganya. Jadi bukan ke bangsa-bangsa yang lainnya. Ya, sebetulnya di tempat tinggal Abraham pun banyak sekali wanita-wanita yang cantik kan. Ngapain mesti pergi jauh-jauh lagi gitu. Nah, oleh karena itu, ketika Ribka kemudian ditemukan, lalu Tuhan pimpin, Tuhan tuntun begitu ya. Maka akhirnya Tuhan membawa si hamba ini menemukan Ribka yang memang dari garis keluarga Abraham, sudah cross check semua datanya betul. Jadilah kemudian mereka dinikahkan. Nah, prinsip pertama dulu tadi adalah Abraham mau menikahkan Ishak, maka ada pilihan, tidak dari perempuan yang bukan garis keluarga Abraham, harus dari perempuan yang dalam garis keluarga Abraham. Itu hal yang pertama. Jadi ada pilihan. Nah, yang kedua kemudian kita lihat bagaimana mereka dipertemukan, dijodohkan, lalu menikah. Nah, kalau konsep zaman sekarang kan mesti pacaran dulu kan begitu ya. Nanti cocok apa nggak cocok, jadi apa nggak jadi. Karena proses pemilihan itu sudah ada pada pasangan itu gitu loh. Kalau dulu tuh dominasi orang tua kan punya peran sangat besar, itu konteksnya. Tetapi bahwa jodoh itu adalah sebuah pilihan bertanggung jawab, itu clear. Nah, jadi jodoh yang harus kita pahami itu bukanlah sesuatu di mana saya tidak bisa menghindar menikah dengan perempuan ini karena sudah jodoh yang ditetapkan Tuhan gitu. Nah, ini kadang-kadang menjadi bahaya sekali karena Tuhan pertemukan laki-laki dan pria, laki-laki dan wanita sebagai jodoh begitu. Lalu kemudian nanti satu waktu mereka ribut, bahkan sampai berpisah misalnya. Apakah kemudian kita bilang, waduh Tuhan, salah. Kan kalau jodoh dari Tuhan mestinya nggak pernah ribut dong, nggak pernah bubar, apalagi sampai bubar gitu. Nah, ini harus kita hati-hati nih, karena memang sebetulnya tidak seperti itu. Nah, istilah jodoh di tangan Tuhan adalah tidak ada apapun dalam hidup ini yang tidak dalam kendali Tuhan, itu jelas. Bukan cuma soal jodoh, pekerjaan kita pun dalam anugerah Tuhan gitu. Tetapi saya bisa memilih pekerjaan yang mendapatkan penghasilan halal atau haram. Saya bisa kan? Nah, mestinya saya kan kerjanya sebagai seorang percaya, orang Kristen yang halal dong hasilnya. Tapi saya bisa pilih nih. Nah, ini yang banyak duitnya nih, haram gitu kan. Saya kerjakan pekerjaan yang haram itu. Nah, jadi ada pilihan pada diri saya. Tapi pilihan saya harus menjadi pilihan bertanggung jawab. Pertanyaannya bertanggung jawab siapa? Bertanggung jawab kepada Tuhan. Kan begitu. Sehingga pilihan yang bertanggung jawab pada Tuhan ini harus saya pertanggungjawabkan. Nah, begitu pula lah dengan pasangan. Nah, jodoh itu adalah pasangan. Itu yang harus dipahami. Bukan paksaan gitu ya. Disatukan. Lalu ini harus begini dan seterusnya. Nah, sehingga perlu bijaksana dalam hidup kita di dalam soal jodoh ini. Begitu. Gimana? Apa tanggapan Bang Saud yang pengalamannya banyak ini soal jodoh-menjodoh ya? Iya, saya bahas tentang dari referensi Kejadian pasal 2. Jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan turut beserta ya. Artinya kehendak Tuhan langsung, originalitasnya. Tapi perkembangannya lagi, turutlah manusia yang barusan Bapak katakan itu ya, tentang Ishak.
dapat Ribka. Kemudian juga Yakub, juga dari keluarga Ribka akhirnya. Kalau di orang Batak ya dikenal Pariban. Gitu ya. Tapi ada kasus nih Pak, Tuhan menjodohkan nih. Tapi kelihatannya bagi sebagian orang termasuk saya awalnya terkejut juga. Ketika Tuhan itu memberikan perintah kepada Hosea. Dalam Hosea pasal 1 ayat 23, suruh dijodohkan dengan seorang pelacur gitu Pak. Nah ini gimana nih Pak? Oke. Ini menarik saudara. Kalau kita melihat kasus Hosea, ini penting untuk kita pahami bersama dulu nih, ya. Bagaimana nabi ini adalah simbol kehadiran Allah di antara orang Israel. Sehingga pernikahan Hosea itu bukan pernikahan soal penjodohannya, bukan. Justru yang menjadi menarik adalah disuruh nikah dengan pelacur. Oh, nabi suci. Pelacur ini dianggap pendosa. Lu kok disuruh nikahnya pelacur? Itu sebetulnya buat kita juga, sadis amat begitu ya. Nah, message di situ adalah ketika orang Israel itu sudah tidak setia kepada Allah. Sebagai mempelai perempuan, mereka berlaku seperti pelacur, punya berhala-berhala. Jadi mereka tidak setia pada mempelai pria itu, mereka berselingkuh dengan berhala-berhala itu. Sehingga Yesaya menjadi simbol bagaimana Allah menyatakan kasih kepada mempelai perempuannya yang selingkuh ini, yang melacurkan dirinya ini, dengan menyuruh Hosea menikahi perempuan pelacur itu. Jadi konteks ini bukan soal perjodohannya, tapi message yang mau disampaikan tadi itu. Nah ini memang bisa ditarik ekstrim kan. Loh kok kamu nikahi perempuan gak bener? Tuhan juga suruh Hosea, ya hati-hati juga kita nanti begitu ya. Ini kamu ini kelewatan nih gitu kan. Ya umur kamu berapa? 20. Loh kok kamu sekarang deketin nenek-nenek umur 79 misalnya kan. Kamu ini nggak benar. Oh, Hosea aja pernah. Padahal sebetulnya agendanya sederhana ya. Dia umur masih 20-an, menikah 79, ya setahun itu nenek-nenek itu ditargetkan meninggalkan warisan lah kan, kurang lebih begitu. Ini kan jahat sebetulnya. Tetapi bisa nggak orang pakai kasus Hosea? Bisa saja, dalam perspektif salah loh. Tapi yang sebenarnya memang bukan itu gitu. Jadi ini bukan soal jodoh itu gitu. Kalau melihat dari penjelasan Bapak, berarti jodoh di tangan Tuhan juga ada kerjasama dengan manusia sendiri, Pak. Jadi seperti kita caranya hamba Abraham ini mencari calon pasangan untuk Ishak, itu dia sudah berkata dirinya kalau saya ketemu seorang perempuan yang begini, dan juga minta bantuan Tuhan untuk petunjuk apakah ini orangnya bersedia mau melakukan apa yang saya targetkan gitu, apa yang saya tandakan gitu loh. Apakah seperti itu, Pak? Ini memang harus hati-hati juga memahami ya, istilah kerjasama ini. Apa yang kita masuk kerjasama? Karena dalam definisi kerjasama adalah equal kan. Jadi one by one lalu kita nego. Kita dengan Allah kan nggak begitu. Allah di atas, kita di bawah. Dia dalam kemutlakan kemahakuasaannya. Nah jadi di dalam bagian ini yang harus kita pahami adalah begini. Saya dipanggil menjadi murid Tuhan dan saya taat sepenuhnya pada ketetapan-ketetapan Tuhan itu dulu. Jadi taat sepenuhnya. Saya nggak boleh membantah apa yang Tuhan mau. Saya nggak boleh lari dari apa yang Tuhan tetapkan. Itu prinsip pertama. Nah, hal yang berikut yang perlu untuk kita mengerti di dalam bagian ini adalah ketika saya mutlak tunduk pada ketetapan Allah, ya, tetapi saya diberi wilayah oleh Allah. Ini boleh, ini tidak boleh. Harus begini, harus begitu. Jadi saya harus bertindak membuat sebuah keputusan memilih, bukan kerjasama dengan Allah. Dalam mentaati ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ini dua hal yang berbeda. Makanya ketentuan yang dipahami oleh Abraham adalah dari garis keluarga. Ini supaya jangan tercerai-berai gitu kan ya. Nah itu message sebetulnya yang masih bentuknya samar-samar. Sampai nanti menuju kepada Israel. Maka Israel tidak boleh mengambil pasangan yang bukan Israel. Nah, ini memang pada akhirnya kita sadari soal konsep ketuhanan. Karena Israel itu cuma satu Yahweh-nya kan. Kalau orang lain banyak Allah kan begitu. Nah, jadi menggunakan kata kerjasama ini penting hati-hati. Saya lebih suka berkata tanggung jawab kita atas wilayah yang Tuhan sudah berikan. Nah, itu jodoh itu. Terus Pak, gimana kalau dengan istilah anak sekarang ya? Oke, jodoh pasti bertemu istilahnya. Jadi ya sudah kita jalanin saja, ketemu syukur gitu. Ibarat kayak
ya udah bergaul, tiba-tiba ketemu, seakan-akan jatuhnya semua sudah sudah ditentukan dari sananya. Bukan lagi kita yang memilih, bukan lagi kita yang nanti bertanggung jawab atas pilihan istilahnya. Jadi kalau ketika nanti ternyata hubungan ini gagal, berarti bukan jodoh. Nah istilahnya, jadi orang suka gonta-ganti, bahkan bukan pacar lagi, tapi gonta-ganti pasangan hidup dengan istilah, oh ternyata bukan jodohnya gitu. Gimana? Ya ini yang menarik ya. Tuhan nggak suruh kita gonta-ganti begitu kan, itu prinsip dulu. Makanya tadi wilayah yang Tuhan kasih itu menarik. Nah, kalau kita bilang jodoh nanti Tuhan temukan, lalu kita pasif, kita tidak pernah disuruh pasif. Ya, maka pergilah seorang pria itu ya untuk melihat pasangannya yang mana, lalu menikah dan membangun rumah tangga dan meninggalkan orang tuanya. Itu clear banget. Jadi ada peran yang dimainkan oleh si pria itu, menikah, meninggalkan orang tuanya, artinya dia belajar hidup mandiri gitu. Nah aspek yang kedua, seperti yang kita bilang tadi, ini dosa, ini benar. Kita bisa nggak berbuat dosa? Benar, bisa nggak berbuat benar? Pilihan ada pada kita, aktif loh itu. Jadi nggak begitu saya dosa, kenapa kamu dosa? Aduh Pak, dosanya yang datang, saya sih nggak datang gitu ya. Wah, kan kita nggak bisa begitu, lalu cuci tangan begitu kan? Nggak bisa, tanggung jawab kan kita. Karena kita bisa menolak dosa itu loh. Nah, begitu pula dengan jodoh. Maka banyak orang bilang, belum ada jodoh Pak. Jangan-jangan jodohnya sudah lewat 15 kali ya. Karena di sampingnya duduk, dia pun nggak pernah sadar. Jadi dia maunya itu ada satu peristiwa ajaib begitu kan, yang membuat mereka pluk langsung cocok jadi. Ya nggak begitu, jodoh itu kan sebuah proses. Ya dulu kadang-kadang ini temennya, lama-lama nggak terlalu ya berteman biasa. Lama-lama sepertinya ini orang luar biasa loh. Akhirnya mereka jadi pacaran, lalu menikah. Loh, kamu kenalnya udah lama sebagai teman. Baru kemudian ada rasa benih itu begitu ya. Suka itu lalu ditumbuh kembangkan, lalu menjadi cinta yang bersemi kan kurang lebih. Begitu ya, jadi nggak ada itu jodoh bim salah bim. Lalu begitu jadi, apalagi kemudian ternyata bukan jodoh. Waduh, uji coba gawat lagi kan gitu ya. Pak, bagaimana kita bisa menyelaraskan antara keinginan kita terhadap seseorang dan kehendak yang Tuhan mau kita, pasangan kita gini yang Tuhan mau gitu? Sebetulnya sih memahami jodoh itu sederhana ya, pasangan yang Tuhan mau itu sederhana. Pertama kan sepadan. Maka carilah pasangan yang sepadan. Kalau sepadan itu artinya adalah sama-sama manusia lah ya. Jangan menikah sama orang hutan sekalipun dia rajin ke salon kan gitu. Yang aspek kedua, Tuhan menciptakan kita heteroseks. Laki-laki dan perempuan itu yang disebut pasangan. Jadi bukan laki dan laki, perempuan dan perempuan, atau nyebrang-nyebrangan gitu ya, yang nggak terlalu jelas gitu. Tetapi ada laki-laki dan perempuan, itu prinsip basis. Nah, kalau begitu berarti saya cari pasangan sepadan. Kalau saya laki, carinya apa? Perempuan, jangan sampai salah sautnya. Nah ini kan penting tegas nih ya nggak? Karena banyak kan teman-teman nanti yang salah jalan lalu bilang ya Tuhan udah bikin begini mau diapain? Enak aja. Tuhan nggak bikin begitu loh. Itu prinsip basis. Yang ketiga, kalau sepadan umurnya, artinya jangan sampai jomplang lah. 179 tadi, 129 sama buntutnya 9 gitu ya. Cuma 129, 179. Ini bisa problem nanti nih. Kita udah tahu lah itu. Maka sepadan itu adalah deket-deket lah. Ya selisih 1 sampai 45 tahun itu yang mesti betul-betul artinya juga bisa dikelola. Karena ini akan diimbangi lagi dengan kesepadanan di dalam kedewasaan. About karakter, gimana karaktermu, gimana cara bertindakmu. Ini semua penting. Jadi kesepadanan itu aspek, termasuk soal edukasi. Penting. Kalau suaminya S3 gitu ya, lalu istrinya SD misalnya. Wah suami ini sering simposium, istrinya diajak. Lah ngomonglah di antara kolega kan, ini istrinya kasihan nih nanti. Karena ini katakan entah itu bisnis, entah itu kedokteran. Bingung dia menempatkan dirinya. Sebagai seorang yang awam sekali. Nah ini nanti bisa komunikasi juga nggak nyambung nih. Suaminya mau kemana, istrinya mau kemana. Jadi sebetulnya bentuknya itu sangat natur. Ya, masa kamu nggak tahu siapa yang kamu suka? Ada orang suka cabai. Kita tanya, kok kamu suka cabai sih? Dia suka cabai, saya nggak bisa deh. Ya memang nggak bisa. Besok kalau gitu dia beli cabai, kamu jangan. Dia pilih makanan itu karena pedas. Kamu jangan ikut-ikutan. Pilih yang nggak pedas. Begitulah naturalnya.
Kamu kan tahu yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan. Makanya dalam jodoh jangan sampai nafsu yang menguasai. Itu kan kalau bicara tadi seorang lelaki memang memilih. Gimana sebagai seorang perempuan yang kodratnya dalam tanda kutip gitu loh, harus lebih pasif kan jatuhnya. Kalau agresif kayaknya nanti terkesan cewek murahan, maaf nih gitu kan. Iya, cewek mahalan saya juga nggak tahu tuh gimana. Mahalan dikit. Hati-hati, tidak ada cewek dalam bentuk pasif. Itu memang dalam tata tertib etikanya saja, sopan santunnya begitu ya. Tetapi bahwa cewek itu sendiri juga aktif memilih, menentukan ini oke apa enggak. Jangan salah paham tuh. Kalau nggak oke, ya jangan bilang nggak mau. Kalau oke, ya yuk jalan. Jadi aktif memilih. Ya. Yang kedua, cewek itu juga aktif untuk berpenampilan menarik. Gimana dia kucel melulu penampilannya, ya? Pergi ke pesta pakai daster tidur itu apa namanya? Baju tidur itu daster ya? Ya, pakai gitu kan? Kalau Saud ngeliat perempuan begitu, ya cantik sebetulnya basicnya, cuma kagak dandan begitu ya. Datang ke gereja pakai daster terus. Celakanya tiap minggu itu lagi baju seragam jadinya ya. Lama-lama terus kita juga rasa orangnya agak apa ya, nggak pakai minyak wangi kayak dikit gitu ya, mandi kayaknya nggak teratur, rambut nggak terlalu dini. Dari mula-mula kita lihat dia cantik, lama-lama yang muncul, waduh nggak mau gitu kan. Nah, jadi nggak suka. Artinya dia sudah pasti perempuan itu salah. Dia harus bertanggung jawab menghadirkan dirinya sebagai wanita yang layak untuk dipandang, untuk dipertimbangkan sebagai seimbang. Ya, tapi jangan juga nanti ke instalasi toko, siapa yang mau masih itu bahaya lagi gitu ya. Jadi dua-dua aktif, hanya dalam etika tentu pria dong lebih dulu mendatangi kan gitu. Tetapi kan tidak akan ada kalau tanpa diskusi. Oke Pak, ini realitanya bahwa kehidupan ya pemuda-pemudi zaman sekarang ini memang ego atau self-centris itu lebih menonjol dibandingkan pada masa saya juga dulu ya. Saya pikir ini suatu tantangan nih. Kita udah bicarakan tentang peranan Tuhan dan kita, bagaimana harusnya orang tua atau keluarga di dalam memberi impact dampak yang positif di dalam menemukan jodoh ini. Gimana? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Sekarang ini masalah kita adalah jodoh itu sudah bergerak. Pernikahan bukan lagi sakral, tapi kontrak secocok apa nggak cocok. Sehingga dia bisa shotem. Suka apa nggak suka. Jadi nggak ada peran lagi Tuhan di sana. Itu dosa, itu bukan urusan dosa. Buat apa saya hidup sama-sama kalau jadi susah? Padahal yang milih dia, yang membuat putusan dia. Nah, jadi aspek yang kedua. Jadi kita mesti rekonstruksi, kembalikan dulu ini pernikahan ini sakral. Bahwa ada peran Tuhan di sana. Maka orang tua harus mendidik anaknya sejak dini. Karena memang pendidikan modern sekarang ini sangat liberal. Sehingga jangan bilang sama Tuhan yang nggak kelihatan itu, sama orang tua yang kelihatan pun nggak ada urusan saya. Saya udah mandiri ya, saya kan begitu kan serem. Ya sekarang kan begitu memang realitanya. Nah kalau sama orang tuanya gitu, apalagi suami istri. Ya kamu saya. Satu rumah karena cocok, nggak cocok ya jangan kan gitu. Nah ini yang kita memang mesti benahi, karena itu ini jadi penting. Jodoh itu adalah kedaulatan Allah, tapi ada tanggung jawab kita atas kedaulatan itu. Bagaimana kita memainkan peran itu, sehingga tidak sembarang memilih, tidak sembarang menjalani kan gitu ya. Nah bahwa saya nggak suka dengan dia dari awal, makanya perlu pacaran kan. Ini jodoh saya apa bukan nih? Sepadan apa enggak? Supaya jangan nikah, jangan udah nikah baru ya ternyata begini, pulangkan aku ke rumah orang tuaku gitu ya. Nggak boleh ada lagu itu gitu. Nah inilah yang memang harus diperhatikan, sehingga tidak ada reason anak-anak itu untuk bilang nggak cocok, nggak ini, nggak apa gitu. Gimana ini dah? Iya, sayang sekali ya waktu kita sudah sampai di penghujung acara dan tidak memungkinkan untuk kita diskusi lebih lanjut. Untuk itu mungkin kita minta Pak Bigman berikan kita kesimpulan dan poin penting di dalam diskusi kita kali ini. Jadi saudara-saudara, apa yang didiskusikan tadi, pertama bagaimana misalnya Saud untuk mulai belajar mengajak kita melihat ya, kita tidak sedang hidup di zaman modern lalu berhak membuang kebenaran. Harus hati-hati. Anda boleh meriset ke ujung langit manapun, ke Google bagian apapun ya. Orang-orang tua yang kita sebut kuno, hidup pernikahannya jauh lebih panjang dari kita yang disebut modern.
belajar itu, hargai itu. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Aspek yang kedua, keimanan tetap menjadi basis penting, menjadi pegangan bersama, bukan suami atau istri, bersama, sehingga sama ini dijaga dalam kesatuan iman tadi. Kalau diri sudah pasti berbeda dan kita akan berkelahi. Karena itu, awas. Jodoh datang dari Tuhan, artinya Tuhan berdaulat atasnya. Tapi tanggung jawab saudara, tanggung jawab saya, tanggung jawab tiap kita ada di dalamnya. Seturut dengan apa ketetapan-ketetapan yang Allah sudah buat. Tuhan menolong kita, ya, dan kita berdoa, minta Katie tutup dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga pada kesempatan ini kami boleh lagi diingatkan dan semakin mengerti akan pengertian tentang jodoh itu sendiri Tuhan. Biarlah di tengah-tengah zaman ini kami tetap boleh menjadi berkat-Mu dan boleh tetap bertahan untuk hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan acara program Dimensi Iman Kristiani. Dimanapun saudara berada, semoga program ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kekristenan saudara. Terima kasih, sampai jumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Halo. Engkau mengerti